ojol sambut gembira bonus Hari Raya. Raker Komisi 5 DPR RI bahas persiapan arus mudik Lebaran 2025. Temuan minyak kita tak sesuai dengan takaran. Tradisi ublak jadi kebiasaan warga sambil menunggu waktu berbuka puasa. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally, apa kabar hari ini? Luar biasa baik, dan tentunya juga kita masih terus semangat meskipun dengan kondisi ataupun keadaan sedang puasa. Tidak juga menyurutkan semangat kita untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga hiburan lainnya. Apalagi di bulan suci yang penuh berkah ini dan juga penuh kedamaian, penuh juga dengan kejutan-kejutan lainnya, di mana juga ada kabar yang sangat menggembirakan yang mana pada akhirnya ini ojol akan dibagikan THR oleh pemerintah. Dan memang THR yang akan diberikan kepada pengemudi ojek online akan diberikan H-7 sebelum Lebaran. Betul. Dan nantinya para ojol akan mendapatkan 20% dari rata-rata penghasilan mereka selama sebulan. Wah, luar biasa sekali. Dan pastinya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Penyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan tunjangan Hari Raya untuk aparatur sipil negara serta TNI dan juga Polri akan dicairkan pada Senin 17 Maret 2025. Selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan bahwa gaji ke-13 aparatur sipil negara hingga TNI Polri akan dibayarkan pada bulan Juni 2025. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN Pusat, prajurit TNI, Polri, dan Hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN Pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas. Selain itu, dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa komponen tunjangan kinerja THR ASN cair 100%. THR dan gaji ke-13 2025 akan dibayarkan mulai 17 Maret dan dijangkau 9,4 juta penerima di seluruh Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa tunjangan Hari Raya untuk aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, TNI, dan Polri, akan segera diberikan penuh 100%, mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.
Prabowo menyampaikan THR untuk ASN daerah akan disesuaikan dengan kemampuan Pemda masing-masing. Sementara pensiunan akan menerima sesuai dengan uang pensiun bulanan. Kejadian ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani. Tunjangan kinerja itu 100% pemberiannya, itu diingatkan oleh Menteri Keuangan. Ya, 100%. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan disalurkan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk PNS, P3K, prajurit TNI, Polri, Hakim, serta pensiunan dengan total penerima mencapai 9,4 juta orang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari para pengemudi ojek online, pemirsa ini mengungkapkan rasa syukur dan juga bahagia ketika Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan kebijakan bonus hari raya untuk para pengemudi online. Para pengemudi ojek online merasa terharu karena baru kali ini di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mereka diperhatikan. Mendengar langsung. Bahagia. Senang banget. Alhamdulillah senang banget dengarnya. Kabar baik banget buat kita sebagai driver mitra yang aktif ya. Oke. Terima kasih banyak buat Pak Presiden khususnya era Prabowo, Pak Presiden Prabowo yang pertama kali Baru pertama kali dunia ojol dah. Saya dikasih dari THR. kasih THR dari 2016 baru ini. Baru ini? Iya. Ya, saya 5 tahun juga baru kali ini. Ada sih kalau tahun kemarin kita kan Nggak bentuk THR nggak bentuk ya. THR, jadi Nggak kita langsung, tetap jalan on beat. Jadi hanya sebatas kayak reward seperti Reward itu aja. Benefit. Harapannya sehat selalu buat Bapak, maju terus buat negara kita. Makasih udah Membantu ya. membantu kita sebagai mitra berhak dapat THR. Makasih banyak. Pemirsa, usai mengumumkan surat edaran tunjangan Hari Raya Lebaran 2025, pemerintah pun juga sigap untuk memastikan hak para pekerja tersebut melalui peluncuran posko THR di gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Peluncuran itu ditujukan untuk mendampingi para pekerja yang belum mendapatkan haknya maupun pelanggaran hukum dari sistem pengupahan di momen Hari Raya Lebaran 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli secara resmi meluncurkan posko THR 2025 yang berlokasi di gedung Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk pendampingan kepada para pekerja yang belum mendapatkan upahnya sebelum Hari Raya Lebaran 2025. Adapun upaya ini dilakukan untuk memberi pelayanan seperti pengaduan, konsultasi hingga penegakan hukum kepada perusahaan yang belum membayarkan hak para pekerjanya tersebut. Sejalan dengan penerbitan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini, pada hari ini juga saya akan meresmikan posko THR tahun 2025 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Pembentukan posko THR ini bertujuan untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum terkait pemberian THR. Selain itu, saya juga minta di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk juga membentuk posko THR. Adapun dari sisi teknis, menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, pelaksanaan posko THR ini dibuka hingga 1 minggu sebelum Hari Raya Lebaran 2025 berlangsung. Posko THR ini adalah untuk menerima aduan. Pertama konsultasi, cara menghitung THR, berapa yang menurut pekerja berhak beliau dapatkan, dan juga nanti itu sampai seminggu atau 7 hari sebelum Idul Fitri sebagaimana ketentuan di SE. Setelah itu, setelah batas akhir, maka kami menerima pengaduan untuk yang tidak melaksanakan atau terkait dengan kepatuhan penegakan hukum. Dengan peluncuran posko THR kepada para pekerja ini, diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini mengingat adanya durasi paling lambat seminggu sebelum Hari Raya Lebaran posko tersebut dioperasikan, sehingga para pekerja dapat memiliki sebagaimana harusnya hak yang dimiliki. Dari Jakarta, Max
Juru kamera Robai Fahim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menerima influencer Pandawara Group yang aktif di media sosial terkait dengan isu lingkungan di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi gerakan positif Pandawara Group terkait penanganan sampah. Presiden menyebut persoalan sampah merupakan isu nasional yang harus diselesaikan dan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Pandawara Group mengemukakan harapan terkait isu lingkungan usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Salah satu anggota Pandawara Group, Gilang, mengatakan bahwa mereka menyampaikan beberapa poin penting terkait program membersihkan sungai yang mereka telah gencarkan selama ini kepada Presiden Prabowo. Berbagai kendala yang mereka temui di lapangan, mulai dari perizinan yang rumit hingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga disampaikan kepada kepala negara. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut merespons positif gerakan Pandawara Group dan menyoroti pentingnya kegiatan mereka. Pandawara Group berharap bahwa pemerintah akan memberikan dukungan untuk mereka melangkah lebih masif. Dukungan tersendiri dari Pak Presiden ke Pandawara seperti apa tadi disampaikan? Honestly, dukungan yang paling tadi bener-bener kita terima adalah dukungan mental. Itu sih semangat. Itu jadi optimisme tersendiri ke kita gitu. Jadi lebih memotivasi sih pada intinya. Terus berjalan, terus berjuang, membersihkan tempat-tempat kotor selanjutnya. Karena benar-benar tadi Bapak Presiden juga memberikan pesan pada kami bahwa gerakan kalian itu benar-benar gerakan yang bisa mengatasi permasalahan setidaknya gitu secara berkala. Kita senang banget mendapatkan beberapa nasihat dan insight dari beliau yang itu jadi tenaga ataupun energi baru lah untuk setiap semua kegiatan yang kita lakukan. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga disebut menegaskan bahwa sampah merupakan isu nasional yang harus diselesaikan dan butuh sinergi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini menghadap Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta. Dan dari AHY memaparkan konsep pengelolaan sampah nasional. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk membahas masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Oleh karena itu, AHY menyebutkan pentingnya solusi untuk menyelesaikan dalam rapat ini. AHY mengajak Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang terkait dalam berperan penting dalam pengelolaan sampah. Saya hari ini bersama Menteri PU diundang secara khusus oleh Pak Presiden untuk memaparkan terkait dengan konsep pengelolaan sampah secara nasional. Kita tahu bahwa sampah ini kan menjadi permasalahan yang sangat mendasar. Masyarakat di semua daerah juga kerap menghadapi permasalahan sampah ini. Bisa dikatakan darurat sampah yang harus segera kita carikan solusinya. Nah, Kementerian PU juga memiliki peran yang sangat signifikan karena kita tahu bahwa pengelolaan sampah ini tentu harus dipersiapkan teknologinya, kemudian instalasinya, agar bisa direduksi secara signifikan, baik dari sumbernya, rumah tangga, industri, komersial, sampai dengan ke TPA. Dan kita harapkan bisa benar-benar dihancurkan, dihilangkan, dan syukur-syukur dengan teknologi yang available saat ini, bahkan bisa kita konversi menjadi energi listrik. AHY menyebutkan bahwa sudah menjadi persoalan dasar di masyarakat berbagai daerah. AHY menilai kini Indonesia darurat sampah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, baru saja kemarin kita menyelesaikan ataupun kabar duka terkait Jabodetabek ini terkena banjir, dan pasti juga ini banyak sekali tumpukan sampah yang mana banyak sekali antisipasi yang dilakukan baik dari salah satu komunitas ataupun pemerintah, di mana Pandawara Group juga langsung menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana caranya mengelola sampah dengan baik dan juga membersihkan sampah-sampah yang memang terdampak dari korban banjir tersebut. Tidak hanya dari komunitas ataupun dari Pandawara Group yang juga memberikan apresiasi terhadap dengan bagaimana caranya pengelolaan sampah di Indonesia ini bisa segera diselesaikan seperti itu. Namun kita melihat dari Menko Infrastruktur AHY juga langsung turut tangan untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto, itu juga untuk membantu bagaimana pengelolaan sampah ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan memang pemirsa, sampah ini menjadi isu nasional yang memang harus dikerjakan secara
menyeluruh seluruh pihak, di mana memang kalau kita ketahui sampah di berbagai daerah masih banyak yang sekali yang menumpuk. Betul. Dan dari Pandawara Group mengharapkan bahwasanya pemerintah membantu mereka untuk membangun ataupun memberikan anggaran terkait bagaimana membersihkan sampah di Indonesia. Kita ketahui memang Pandawara membutuhkan truk sampah untuk mengangkat sampah yang mereka sudah bersihkan. Betul, dan mudah-mudahan terkait dengan sudah adanya Pandawara Group yang menghadap langsung ke Presiden Prabowo Subianto dan dibantu juga oleh Menko AHY, ini juga tentunya juga langkah-langkah antisipasi ini bisa segera terselesaikan dan juga sampah-sampah yang menumpuk-numpuk di kawasan Jabodetabek ini bisa segera dibersihkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bagi produsen minyak kita yang terbukti melakukan penipuan harus mendapat sanksi tegas. Dan selain itu juga Julhas ingin produsen-produsen nakal tersebut jika terbukti maka harus dijebloskan ke penjara. Tengah menjadi sorotan publik, minyak goreng subsidi minyak kita ditemukan adanya penipuan takaran yang tidak sesuai dengan label yang tertera. Menanggapi hal tersebut, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, saat ditemui di Istana Kepresiden Jakarta pada Senin siang memberikan pernyataan tegas terkait penemuan penipuan takaran pada produk minyak kita. Menurut Zulhas, jika terbukti ada produsen yang sengaja mengurangi takaran minyak goreng tersebut, maka tidak segan-segan diberikan sanksi tegas dan pelaku harus dijebloskan ke penjara tanpa ampun. Kalau terbukti polisi, polgat, masukin penjara. Ya. Pak, minyak kita gimana, Pak? Ya kalau yang nipu masukin penjara. Sementara itu, diketahui Barreskrim Polri telah menetapkan Awi sebagai tersangka dalam kasus pengurangan isi kemasan minyak kita yang tidak sesuai dengan labelnya. Awi diduga berperan sebagai kepala cabang dan pengelola lokasi produksi di Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang menjadi tempat praktik kecurangan ini berlangsung. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Bogor membongkar praktik nakal produsen minyak kita di kawasan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Modus yang dilakukan pelaku ini mulai dari mengurangi takaran hingga menjual di atas harga eceran tertinggi. Pelaku pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara.
Satreskrim Polres Bogor berhasil mengungkap praktik kecurangan dalam produksi minyak goreng merek Minyak Kita di sebuah pabrik di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pabrik tersebut mengemas ulang minyak goreng curah dengan takaran yang dikurangi, tetapi dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Wakapolres Bogor Kompol Rizka Fadilah mengatakan bahwa tersangka berinisial TRM mendapatkan minyak curah dari berbagai tempat, seperti Tangerang dan Cakung. Minyak tersebut kemudian dikirim ke Kampung Cijujung untuk dikemas ulang dengan label Minyak Kita. Kemasan minyak goreng tersebut juga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Polisi menemukan 2 produk tersebut tidak mencantumkan berat bersih yang sebenarnya, serta menggunakan izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah tidak berlaku. Di mana modus operandi dari TRM ini, barang didapatkan dari berbagai tempat, mulai dari Tangerang, Cakung, dikirim ke lokasi di Kampung Cijujung ini dan di repackaging atau dibungkus ulang, di branding dengan label Minyak Kita. Sebagaimana yang diedarkan seharusnya, berat bersih yang diedarkan itu 1 liter. Namun oleh tersangka, berat yang diedarkan itu 750 sampai 800 ml. Sehingga terjadi pengurangan kuota yang seharusnya. Modus operandi tersangka TRM ini barang didapatkan dari berbagai daerah, mulai dari Tangerang hingga Cakung, Jakarta Timur, dan bungkus ulang dibanding dengan label Minyak Kita yang diedarkan serta takaran yang dikurangi. Seharusnya bersih yang diedarkan itu 1 liter. Menurut Rizka, saat ini polisi telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus ini. Dari hasil penyelidikan, 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu TRM. Akibat perbuatannya, TRM dijerat dengan pasal 62 ayat 1 Junto, pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya pada Rabu 12 Maret 2025. Pada pertemuan ini, pemirsa, Mendes meminta agar Kejaksaan mengawal dan mengawasi dana desa. Dalam pertemuan ini, Yandri meminta Kejaksaan mendalami terkait adanya penyimpangan dana desa, yaitu kepala desa yang menggunakan dana desa untuk judi online. Tidak hanya itu, ada juga yang menggunakan dana desa untuk kepentingan lain serta website fiktif. Karena hal ini, Kejagung RI memberikan support kepada Menteri Desa PDT dengan meluncurkan aplikasi yang bisa membantu para kepala desa melaporkan secara langsung tentang persoalan yang ada di desa. Di mana Jaga Desa ini adalah aplikasi yang sangat membantu para kepala desa untuk melaporkan secara langsung tentang persoalan-persoalan yang ada di desa. Dan ini bagian dari pembinaan sekaligus pencegahan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap pengelolaan dana desa yang kalau totalnya se-Indonesia sangat besar. Nah, oleh karena itu kami dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Karena bagaimanapun tangan kami tentu tidak sanggup secara sendirian untuk memastikan bahwa rupiah per rupiah dana itu benar adanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tadi juga mendiskusikan dengan Pak Jaksa Agung dan jajaran bahwa hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama tahun 2024, banyak penyimpangan dana desa, diantaranya ada oknum kepala desa yang menggunakan untuk judi online atau ada juga untuk kepentingan lain, ya, sehingga tahun lalu bukan tahun sekarang ya, atau ada website fiktif. Tadi juga kami bicarakan dan kami juga minta ini disupervisi atau didalami oleh pihak kejaksaan sehingga ada efek jera para oknum kepala desa itu tidak mengulangi dan yang belum melakukan jangan sampai melakukan. Mendes juga mengatakan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia para kepala desa dan staf desa serta diharapkan dengan adanya aplikasi Jaga Desa bisa membantu para kepala desa apabila mereka mengalami hambatan. Dari Jakarta, Konita Putri, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi 5 DPR RI juga menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra terkait untuk membahas persiapan arus mudik Lebaran 2025. Dalam rapat yang berlangsung, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta perwakilan Kakor Lantas memaparkan berbagai langkah strategis untuk pastikan kelancaran mudik tahun 2025. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra terkait untuk membahas persiapan arus mudik Lebaran 2025 pada Selasa 11 Maret 2025. DPR RI berkolaborasi dengan mitra terkait untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2025. Mulai dari infrastruktur hingga pengaturan transportasi dipersiapkan dengan cermat. Dalam rapat yang berlangsung, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta perwakilan Korlantas memaparkan berbagai langkah strategis untuk pastikan kelancaran mudik tahun ini. Kakor Lantas diantaranya juga memberikan penjelasan mengenai kesiapan infrastruktur jalan dan skenario arus lalu lintas. Lebih lanjut, persiapan di sektor fasilitas mendukung mudik juga telah dimatangkan. Rest area di sepanjang jalur mudik telah dipersiapkan dengan baik, termasuk adanya tim kesehatan yang memberikan layanan kepada para pemudik. Tadi juga kita mendengar bahwa persiapan jalan, kemudian skenario arus lalu lintas juga sudah dipersiapkan, sehingga harapan kami bahwa mudik besok akan berjalan dengan lancar, kemudian persiapannya juga akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan juga CCTV berjalan, rest area sudah dipersiapkan dengan matang, kemudian ada tim kesehatan, BMKG juga persiapan matang, Basarnas juga kita berharap semua perangkat, peralatan dan sumber daya manusianya juga siap untuk maksimal melayani masyarakat yang akan mudik Lebaran. Selain itu, BMKG juga menyatakan kesiapan dalam memantau cuaca selama arus mudik, serta Basarnas yang siap untuk hadapi segala potensi bencana. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpa TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga meminta para pihak penyelenggara ibadah haji tidak libur mengingat tenggat waktu pelunasan ibadah haji telah dekat. Dan dari Menteri Agama mengatakan bahwa pelunasan BIPih gelombang kedua dimulai dari 24 Maret sampai 17 April 2025. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan Kemenak membuka 2 gelombang tahap pelunasan perjalanan biaya ibadah haji atau BIPIH bagi jamaah haji reguler tahun 2025. Menak mengatakan pelunasan BIPIH gelombang pertama telah dibuka sejak 24 Februari 2025 sampai 14 Maret 2026. Sedangkan pelunasan BIPIH gelombang kedua dimulai pada 24 Maret sampai 17 April 2025. Hal ini merespon pertanyaan dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang saat rapat Komisi 8 DPR dengan Kementerian Agama. Maka dari itu Kemenak meminta para penyelenggara ibadah haji untuk tidak libur pada saat libur Lebaran 2025, mengingat batas waktu pelunasan BIPIH gelombang kedua telah dekat. Ia mengatakan pihaknya terus berupaya dan berikhtiar agar tidak terdapat kesalahan pada pelaksanaan ibadah haji. Pelunasan jamaah untuk 2 gelombang ini, gelombang pertama itu 14 Februari sampai 14 Maret. Nah, gelombang keduanya itu tanggal 24 Maret sampai 17 April. Nah, sebetulnya kalau kita hitung-hitungan 17 April ini udah dekat nih. Apalagi kan libur panjang banyak nih. Dari tanggal 21 sampai tanggal 8. Masa kerja kita itu terpotong dengan libur panjang Idul Fitri yang berkaitan dengan libur panjang. Maka itu kami nanti akan minta kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dengan urusan haji ini tidak ada libur. Ya, kami akan bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Tidak ada sedikit pun yang lubang yang bisa yang muncul nanti akan datang ini. Kalau kita sudah berikhtiar sedemikian rupa dengan opsi-opsi yang 2, 3, 4, ya masih juga ada kelemahan-kelebihan. Itulah takdir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sally dan juga pemirsa, tidak hanya kita akan memasuki ke Hari Raya Idul Fitri, tapi juga ini kita akan memasuki di mana orang-orang yang akan beribadah haji ini sudah ada waktunya, di mana dari Menteri Agama ataupun Nasaruddin Umar juga telah mengatakan sudah ada 2 gelombang terkait dengan pelunasan ibadah haji, dan kepada para pengurus BP seperti itu tidak libur ya, karena masih banyak sekali administrasi yang memang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga harus diselesaikan secepat mungkin. Betul, dan memang pelunasan di gelombang kedua nantinya Vesti dan pemirsa ini berakhir pada tanggal 17 April 2025. Kita berharap bahwasanya untuk masyarakat yang memang sudah mendaftar haji dan untuk segera melunaskan ibadah hajinya agar memang nantinya ibadah haji di tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar pastinya nanti. Dan tentunya juga evaluasi haji sebelum-sebelumnya, di mana juga adanya hal-hal yang pro dan juga menimbulkan yang kontra. Juga kita melihat bahwa sebelum-sebelumnya evaluasi haji yang sempat ada kendala ini bisa jadikan sebuah pembelajaran supaya nantinya untuk beribadah haji ini tidak ada kendala-kendala seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan tidak ada juga yang menyerobot antrian seperti itu ya, saya juga pemirsa. Apalagi ini juga sudah dibagikan 2 gelombang oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan tentunya juga ini akan dilaksanakan dengan sangat tertib. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana kebakaran hebat melanda sebuah laundry di Jalan Camat, Pondok Aren pada Rabu pagi. Asap tebal terlihat membuat panik warga sekitar. Dan pemirsa, hingga saat kemarin penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Petugas pemadam kebakaran juga telah dikerahkan untuk mencegah api meluas ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi di sebuah laundry di Jalan Camat, Pondok Aren pada Rabu pagi 12 Maret 2025. Lokasi laundry yang berada tepat di belakang sekolah penabur membuat kejadian ini menarik perhatian banyak warga dan pengguna jalan. Asap hitam pekat membumbung tinggi, terlihat dari kejauhan menyebabkan kepanikan di sekitar area kejadian. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Petugas pemadam kebakaran dengan sigap tiba di lokasi dan langsung berusaha memadamkan api. Beberapa unit mobil pemadam dikerahkan untuk mencegah api menyebar ke bangunan di sekitarnya. Proses pemadaman terus berlangsung untuk memastikan kebakaran bisa dikendalikan secepat mungkin.
Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka-luka dalam kejadian ini, namun kerugian materi diperkirakan cukup besar akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh api. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama di musim kemarau guna mencegah kejadian serupa di lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Alwendi, tim Zinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 gerbong kereta yang terparkir di stasiun Tugu Yogyakarta pada Rabu pagi kemarin terbakar. Dan api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam upaya pemadaman. Kejadian itu menyita perhatian masyarakat dan viral di dunia maya. Tertabraknya gerbong kereta cadang atau stapling di stasiun Tugu Yogyakarta ini salah satunya diunggah oleh akun @jogja.net. Dalam video tersebut terlihat asap hitam membumbung tinggi di kawasan stasiun Tugu Yogyakarta pada Rabu pagi. Video berdurasi 1 menit itu juga mengunggah kondisi kawasan stasiun Tugu Yogyakarta yang memperlihatkan petugas pemadam kebakaran yang masuk mendekat ke kawasan sumber asap. Manajer Humas PT KAI Daob 6 Yogyakarta, Fandi Novida Saragi juga membenarkan kejadian tersebut. Kebakaran terjadi pada pukul 6:44 waktu Indonesia Barat pada 3 kereta cadangan yang sedang terparkir di jalur stapling di timur stasiun Tugu Yogyakarta. Api yang membakar gerbong berhasil dipadamkan pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat setelah 4 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Fani menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Insiden tersebut juga tidak mengganggu perjalanan kereta api. Memastikan bahwa pada pukul 6:44 tadi pagi, petugas kami menerima info bahwa terjadi kebakaran di pelabuhan stasiun Tugu Yogyakarta, dan kemudian pada 6:44 pemadam kebakaran pertama mulai datang dan proses pemadaman berjalan, penanganan berjalan, dan pada pukul 7:30 semua area berhasil dipadamkan dan tidak terkendala kepada perjalanan kereta api. Ada 3 kereta yang sedang stabling atau sedang parkir. Pemicunya apa, Bu? Untuk penyebab masih dalam penelusuran, ini masih dipelajari di internal dulu. Kita tunggu prosesnya. Seperti kereta penumpang, namun ini kereta stabling, jadi belum disiapkan untuk rangkaian apapun seperti itu. Di Yogyakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman juga melakukan sidak sembako untuk menjelang Lebaran 2025 di Pasar Gede Solo. Dalam sidak yang dilakukan tersebut, pemirsa, Mentan menemukan komoditas minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran. Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman melakukan sidak ke Pasar Gede Solo, Jawa Tengah pada Selasa 11 Maret 2025. Dalam sidak tersebut, Mentan juga menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tidak sesuai takaran. Menurutnya, isi dari kemasan 1 liter ada yang hanya berisi 900 ml dan ada pula yang 950 ml. Mentan pun juga mendorong pihak berwenang untuk melakukan investigasi dan memburu pelaku. Meski begitu, temuan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan temuan sebelumnya yang mengurangi takaran hingga 25%. Mentan juga mengingatkan agar para pelaku ekonomi bisa bertindak jujur, terlebih saat di bulan Ramadan ini di mana masyarakat dihadapkan pada kenaikan harga bahan pangan. Ya, ini dia sampaikan. Kami harap kepada saudaraku, sahabatku, seluruh pedagang, ayo kita membantu orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Jangan mengurangi volume penjualan minyak goreng. Kemudian juga jangan menjual di atas HET. Ayo kita damai, kita menciptakan kedamaian, kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ini bulan penuh berkah. Kita cari amal sebanyak-banyaknya. Menjual sesuai harga eceran tertinggi dan volumenya sama, itu mendapatkan pahala tuh. Nah, kalau kurang, itu mendapatkan dosa. Jadi kami himbau seluruh pengusaha jangan ada yang melakukan culas ya, kecurangan dalam menjual bahan. Usai temuan tersebut, Mentan berharap tidak akan ada lagi produsen yang mengurangi volume atau takaran minyak kita. Para pedagang juga diimbau agar menjual minyak kita sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan. Dari Satgas Pangan Bareskrim Polri dan juga Kementerian Perdagangan lakukan inspeksi mendadak atau sidak di salah satu pabrik produsen minyak kita di Jalan Pembangunan 1 Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Dan dari petugas melakukan pengecekan mulai dari proses pengemasan hingga proses packing ke dalam dus dan tidak ditemukan adanya kekurangan takaran.
Petugas gabungan Satgas Pangan dari Bareskrim Polri dan Kementerian Perdagangan melakukan sidak produsen minyak kita PT Jujur Sentosa di Jalan Pembangunan 1, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Petugas memantau mulai dari proses pengemasan hingga proses akhir packing ke dalam dus. PT Jujur Sentosa tidak memproduksi minyak kita dalam kemasan botol, namun hanya dalam kemasan plastik pouch. Dalam sehari, PT Jujur Sentosa memproduksi sebanyak 150 ton minyak goreng subsidi dan diedarkan di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Asegaf mengatakan bahwa dari hasil sidak tidak ditemukan adanya pengurangan takaran dalam kemasan pouch yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Jujur, wilayah Ceper Tangerang, ketika melakukan pengecekan langsung ke tempat produksinya dan posisi dari PT Jujur sebagai dealer menerima suplai bahan baku dari petroli. Kemudian kita lakukan pengecekan untuk pengukuran volume yang ada di pot karena produksinya di sini pot. Ya, itu sudah sesuai. Tadi kita cek dengan alat ukur 1 liter ya, atau 0,913 kg. Ya, satuan itu kemudian distribusinya di pedagang atau ketiga-tiganya itu ada 14 wilayahnya di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Ini sudah berjalan dari lama. Sementara itu, Samuel selaku manajer operasional pabrik menyebut bahwa pihaknya telah menerapkan standar yang telah ditetapkan, baik SNI maupun BPOM dalam pengemasan minyak goreng bersubsidi minyak kita. Menurutnya masyarakat tak perlu khawatir dan jangan takut untuk melaporkan jika ada takaran yang tidak sesuai dengan ukuran pembelian. Diketahui sejak beberapa hari terakhir masyarakat dihebohkan dengan banyaknya informasi tentang minyak kita yang tidak sesuai takaran. Hal ini membuat kepolisian dan Kementerian Perdagangan turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan sidak ke pasar maupun produsen dari minyak goreng bersubsidi tersebut. Dari Tangerang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tentang persoalan minyak kita yang memang sedang booming di media sosial dan juga dijadikan sebuah pembicaraan di seluruh publik masyarakat Indonesia terkait dengan minyak kita, tidak hanya BBM saja yang dioplos, tapi juga ini ada minyak kita yang teroplos juga bahkan diganti dengan minyak curah seperti itu. Ini sangat disayangkan sekali dan juga takaran dari minyaknya juga dikurangi seperti itu dan dari pemerintah juga langsung menyidak pusat yang membuatnya, tapi ketika dilihat ternyata ini tidak ada kendala pada saat proses pembuatan. Dan kalaupun dimanapun Anda di rumah pemirsa, kalaupun menemukan hal-hal seperti itu yang tidak sesuai takaran, ini bisa dilaporkan secara langsung kepada pemerintah. Betul, dan memang sidak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terus dilakukan menjelang Lebaran 2025. Memang kalau kita ketahui dari Menteri Pertanian sudah sidak dan ternyata banyak sekali takaran yang tidak sesuai, di mana tadinya harusnya 1 liter, ternyata setelah dilakukan pengecekan sama Menteri Amran, hanya ada 900 mili aja Festi. Jadi kita berharap bahwasanya masyarakat yang menemukan minyak yang tidak sesuai dengan takaran langsung melapor agar tidak ada kecurangan lagi. Terlebih kalau kita ketahui juga ada minyak kita yang dijual di harga tertinggi, di mana ini memang merugikan sekali bagi masyarakat Indonesia. Betul, dan dipastikan mudah-mudahan dengan adanya penyidakan dilakukan oleh kementerian, ini bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi seperti itu ya. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana sekolah rakyat siap direalisasikan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis pemerintah dalam pendidikan. Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menjelaskan sekolah ini berbentuk boarding school yang juga diharapkan dapat mampu memberikan dampak yang nyata dan baik bagi keluarga miskin ekstrim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan sekolah rakyat akan berbentuk boarding school dan melibatkan berbagai kementerian serta pemerintah daerah. Gus Ipul menjelaskan program sekolah rakyat bertujuan untuk memuliakan orang miskin, sekaligus memberdayakan mereka untuk lebih maju dan berperan signifikan dalam visi Indonesia Emas 2045. Gus Ipul menyampaikan Kementerian Sosial ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah hingga tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Tujuan utamanya salah satu diantaranya lah ingin memutus mata rantai kemiskinan dengan membuat sekolah yang dianggap strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan itu. Ada dua yang menarik dari Pak Nuh, ini kira-kira ini. Pertama, ini adalah bentuk konkret dari upaya Presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit. Ya. Dari Jakarta, Jian Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pemirsa Muhaimin Iskandar juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai membangun sekolah rakyat pada tahun ini. Dari program yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu ini akan menelan anggaran hingga 100 miliar rupiah untuk setiap satu unit sekolah yang dibangun. Menurut Caimin, pembangunan sekolah rakyat akan segera dimulai dan tahun ajaran depan sekolah ini sudah bisa menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Ia pun mengatakan bahwa sebanyak 50 sekolah rakyat sudah siap untuk direalisasikan. Jumlah ini bisa bertambah tergantung kesiapan dan kebutuhan di berbagai daerah. Bergantung kebutuhan masing-masing lokasi. Rata-rata ya 100 miliaran. Untuk satu sekolah, lokasinya kurikulumnya? Iya, sedang digodok, dituntaskan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kemensos, Kemendikti. Oke, siap. Makasih. Wong Cilik. Lebih lanjut, Caimin kembali mengonfirmasi bahwa setiap sekolah rakyat akan membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Jumlah ini masih dapat berkembang sesuai kebutuhan masing-masing lokasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga mengungkapkan sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial butuh sekitar 60.000 guru. Dan saat ini pemerintah diketahui masih membahas skema rekrutmen dari para guru. Mendikdasmen Abdul Muti menyebut bahwa sekolah rakyat membutuhkan sekitar 60.000 guru. Muti mengatakan skema rekrutmen guru untuk sekolah rakyat masih dibahas. Ada dua opsi terkait ini, yakni mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru. Di sisi lain, Muti juga mengatakan ada dua opsi kurikulum yang akan digunakan sekolah rakyat, yakni penggunaan kurikulum internasional seperti Sekolah Unggulan Garuda atau penggunaan kurikulum nasional. Sementara tadi disampaikan ada sekitar 60.000 guru ya keperluannya. Berarti akan rekrutmen langsung? Nah itu yang kita nanti cari skemanya. Apa nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru, nanti masih
proses yang panjang. Prof, ini kan untuk kurikulum semua tadi sudah ready ya. Nah ini kalau untuk infrastruktur kabarnya kan pakai asrama ini. Lalu itu lebih tepat ke Pak Mensos saja ya yang itu ya. Oke. Tapi ada kriteria buat gurunya nggak Pak? Ya sama dengan guru-guru. Kalau dia standar IB berarti guru-guru IB. Kalau standar kurikulum kita ya sama dengan kurikulum kita. Gitu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dan safari Ramadan di Polda Jawa Barat. Pemberian tali asi itu dilakukan di lobi utama Gedung Baru Mapolda Jabar dan juga Aula Masjid Al-Aman Polda Jabar. Terdapat 4.900 paket sembako yang didistribusikan kepada para pekerja buruh dan korban bencana alam melalui sinergi antara Babinsa dan Babin Kamtibmas. Tidak hanya itu, 191 paket bingkisan sebagai tali asih diberikan kepada para ulama dan anak yatim. Berbagai bantuan sosial dan bingkisan ini sebagai wujud peduli dan saling membantu terutama dalam rangka bulan suci Ramadan. Acara ini pun diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersamaan dan kepedulian sosial khususnya di bulan Ramadan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara TNI, Polri dan masyarakat guna menciptakan kondisi keamanan serta ketertiban yang lebih baik di wilayah Jawa Barat. Acara diakhiri dengan buka bersama yang menjadi simbol kebersamaan dalam menjalani bulan suci Ramadan. Kegiatan bakti sosial dan safari Ramadan ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas antara TNI, Polri dan masyarakat serta memberi manfaat langsung kepada mereka yang membutuhkan. Momentum bulan Ramadan ini sekaligus perekat persaudaraan dengan sesama, saling melengkapi, saling menjaga, saling menguatkan, menjadikan kebersamaan membangun bangsa menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi menarik lainnya. Menyambut hari Lebaran, pelaku usaha kue kering kebanjiran pesanan. Bahkan para pengrajin kue pun menarik konsumen dengan menjual varian rasa dan yang baru dari kemasan yang unik. Dari para pengrajin kue kering memproduksi kue varian dengan cita rasa baru dan belum pernah ada sebelumnya. Berikut informasinya pemirsa untuk Anda. Berkah jelang Lebaran, geliat produksi kue kering setiap harinya terus disibukkan dengan memenuhi pesanan para konsumennya. Salah satunya dilakukan oleh produsen kue kering JNC Cookies di Bandung, Jawa Barat. Terlihat sejumlah karyawan tampak sibuk melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang membuat adonan, mencetak bentuk kue, hingga memberikan topping pada kue. Di Lebaran kali ini, produsen kue kering ini menargetkan kenaikan omset sebesar 25% seiring terus banyaknya pesanan memasuki 2 minggu jelang Lebaran. Tidak hanya itu, guna menarik konsumen, para pengrajin kue kering memproduksi kue varian dengan cita rasa baru dan belum pernah ada, seperti kue rasa kecombrang, kue rasa jamur sitek, hingga kue rasa blue velvet. Ngeluarin tahun ini ada shiitake cookies, itu rasanya rasa jamur. Yang kedua ada biflos, itu rasanya rasa abon. Yang ketiga itu ada blue velvet, itu tuh dari bolu gitu ya, yang warnanya biru. Terus yang keempat ada kecombrang. Target tahun ini ada kenaikan, mudah-mudahan insya Allah kenaikan 25% dari tahun sebelumnya. Karyawannya sendiri kita menambah sekitar 50 orangan, dari yang sebelumnya 700 menjadi 750. Selain produksi kue dengan varian rasa baru, para pemilik usaha kue pun menghadirkan kemasan hampers unik yang bisa menjadi buah tangan saat Lebaran kepada sanak saudara dan handai tolan. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tumpah ruah di telaga setempat mengikuti tradisi ublak atau berburu ikan di telaga yang mulai mengering. Tradisi yang digelar pada bulan puasa ini pemirsa dimanfaatkan warga untuk menunggu waktu berbuka puasa sekaligus berburu ikan untuk lauk berbuka. Warga Dusun Dondong, Desa Jetis, Kapanewon, Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta langsung menyerbu Telaga Dondong saat diberikan aba-aba dimulainya tradisi ublak telaga. Ratusan warga tumpah ruah saling berlomba menangkap ikan yang masih tersisa di telaga yang mulai mengering. Dalam tradisi ini warga tidak diperbolehkan menggunakan alat tangkap atau jaring besar. Namun hanya diperbolehkan menangkap ikan dengan alat sederhana seperti tudung saji,
anyaman bambu, ember, dan sejenisnya. Meski cukup sulit menangkap ikan, namun hal ini justru menjadikan suasana semakin meriah. Tidak sedikit warga yang berhasil menangkap ikan dengan berbagai ukuran. Meski hasil tangkapan tidak banyak, namun warga mengaku antusias mengikuti tradisi ublak telaga. Salah satunya untuk mengisi waktu sambil menunggu saat berbuka puasa. Ini kegiatannya apa ini, Bu? Kegiatan mencari ikan sambil buka puasa, Mas. Dapat ikan banyak nggak, Bu? Ini, Bu? Alhamdulillah. Ini memang tradisi tahunan atau gimana, Bu? Iya. Kepala Dusun Dondong Wagirin mengatakan, tradisi ublak ini digelar sebagai sarana silaturahmi antar warga. Antusiasme warga juga tinggi karena ikan yang berhasil ditangkap dapat dikonsumsi untuk berbuka puasa. Ini tradisi ublak, kalau sini bilangnya ublak. Ublak itu ya soalnya bisa dibilang ngebrek tanah itu biar nanti kan lumpurnya itu biar banyak, biar awet. Ini rangkaian proses ini kan sebelumnya dari sebar lempung, terus sama kotoran sapi, lekong, itu kemarin sebelum hujan. Nah, ini proses terakhirnya ngebrek ini. Bagi warga di Kabupaten Gunung Kidul, fungsi telaga dianggap vital, bukan hanya untuk tampungan air hujan dan irigasi, namun juga sarana bersosialisasi antar warga desa. Dari Gunung Kidul, kontributor Simpo TV melaporkan. Tradisi ngabuburit memang selalu banyak sekali variasinya Sally dan juga pemirsa ya. Ada juga yang melakukan lomba mewarnai, ataupun bagi anak-anak yang melakukan sebuah edukasi. Tapi ini juga selain ini seru tapi juga menguntungkan kita untuk mendapatkan lauk pauk ketika berbuka puasa. Ini menangkap ikan yang biasanya kita dengan pancingan, tapi dia dengan tunjung saji seperti itu dan juga berlomba-lomba lari-lari. Ya meskipun sedikit menguras tenaga, tapi karena kondisinya juga ini kan sore, jadi tidak akan terlalu menguras tenaga. Dan ini juga dirasakan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita seperti itu ya. Dan memang tidak hanya berburu takjil saja, dan memang kalau kita ketahui ini menangkap ikan menjadi tradisi bagi warga dan memang sangat menyenangkan Festi, di mana memang kita saling mengenal juga sama masyarakat lainnya, dan bahkan ikan yang tadinya kita dapatkan bisa menjadi lauk untuk berbuka. Dan kita berharap bahwasanya memang ibadah puasa nantinya Lebaran 2025 bisa berjalan lancar dan pastinya memberi pahala bagi masyarakat muslim yang menjalankannya. Dan tentunya juga dari seluruh masyarakat Indonesia selalu mengadakan tradisi untuk ngabuburit yang sangat luar biasa. Kira-kira di minggu-minggu lainnya ataupun di hari-hari berikutnya tradisi ngabuburit seperti apa sih yang unik nantinya ya? Kita tunggu ya Festi. Betul, pasti juga kita akan tayangkan langsung di Simpo TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.